Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas ulang saham Sido yang sudah pernah saya analisa tanggal 3 Mei 2023, jadi sudah cukup lama. Per tanggal 8 Maret 2024, harganya 625 ya, hari ini tanggal 12 Maret ya, karena bursa libur. eh, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Oke, seperti biasa nanti kita akan update dari kinerja harga sahamnya, kemudian update dari fundamentalnya, dari seasonality-nya seperti apa, dari bandarmologinya kita akan update lagi, dan dari sisi technical kita akan review pola technical yang saya bahas di video saya sebelumnya dan kira-kira kedepannya akan kemana lagi arah harga sahamnya. Oke, ini listing di bursa tahun 2013 dengan IPO price-nya 580, pernah stock split 1:2 tahun 2020. Jadi kalau teman-teman pegang dari harga IPO dan sampai hari ini tidak diapa-apain ya, itu teman-teman sedang floating profit 115% ya, atau naik menjadi 215%, tidak termasuk dividen. Nah, kalau kita lihat kinerja harga sahamnya untuk jangka panjang 10 tahun, 5 tahun ini masih naik ya. Namun kalau kita lihat 1 tahun dan 3 tahun ini memang turun ya, karena kinerjanya sempat mencapai puncaknya pada saat COVID. Ya, kemudian dia mulai turun, nah kinerjanya sehingga harga sahamnya ikut turun. Namun kalau kita lihat ya, 6 bulan terakhir ini sudah mulai naik lagi, terutama 1 bulan terakhir. Year to date sendiri 2024 sudah naik 19,05% ya. Harga tertingginya setahun terakhir ini pernah di 900 dan terakhirnya pernah di 478. Kalau kita lihat ya, setahun terakhir ini range-nya sudah mulai naik ya, di tengah-tengah teman-teman ya. Dan kalau kita lihat year to date sampai 1 hari ini harganya ada di puncak dari range-nya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan update ya, kira-kira saham ini menarik atau tidak. Nah, untuk profil company ini masih sama ya, sudah muncul di ID. Teman-teman kalau mau tahu lebih detail tentang perusahaannya, dia bergerak di bidang industri jamu dan farmasi ya. Kemudian ini struktur kepemilikannya, dia ada di PT Hotel Candi Baru, ini dari keluarga Hidayat ya, memiliki PT Hotel Candi Baru. Kemudian ada Concordant Investment Private Limited ya 17,14%, kemudian masyarakatnya 22,41%, dia memiliki 4 anak usaha, 3 di Indonesia, 1 ada di Nigeria. Nah, untuk SKU-nya ini banyak, jadi dia terbagi menjadi 3, herbal dan suplemen. Tentu saja teman-teman sudah tahu ya, tolak angin gitu ya. Itu ada di sini Kuku Bima, ada di food and beverage ya, ini 35% kontribusinya, dan ada farmasi, ini hanya 3% teman-teman ya. Jadi yang paling banyak memang dari herbal dan suplemennya, yang kedua dari food and beverage-nya. Kemudian ini adalah tadi ya pendapatannya, jadi sudah disebutkan tadi kontribusinya paling besar di jamu, herbal dan suplemen, kemudian makanan dan minuman, dan farmasi. Ya, kemudian kita cek kinerja perusahaannya tutup tahun 2023. Kalau kita lihat ya, setelah COVID ini mencapai puncaknya 2021, performance-nya top performance ada di sini, kemudian dia mulai melandai 2022, 2023 mulai turun ya. Karena memang ini salah satu emiten yang terbantu atau naik karena sentimen kesehatan karena COVID ya. Jadi orang waktu itu sedang COVID 2020, 2021 mereka mulai lebih banyak belanja menjaga kesehatan ya. Nah, ini COVID mulai mereda, turun ya, mulai menurun teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ya tutup tahun 2023 ini masih lebih tinggi dibandingkan 2020 ya. Jadi ini sebenarnya sudah normalisasi sih, kalau menurut saya ini sudah normalisasi, dan labanya pun sudah lebih tinggi daripada laba tahun 2020. Jadi ini sudah mulai normalisasi, jadi growth-nya sudah kelihatan lagi ya. Ini kan turun, turun, namun kalau kita lihat kalau anomali 2021 dan 2022 kita hilangkan, ini sebenarnya masih growth, masih bertumbuh. Nah, struktur pendapatannya kalau kita lihat juga semakin membaik ya. Sejak 2020 naik terus 56,6% ya. Cukup tinggi gross margin-nya, kalau kita lihat di laba usahanya juga semakin lama semakin tinggi, semakin efisien, dan laba bersihnya juga semakin oke ya. Cukup besar ya, persentase laba bersihnya 26,7 daripada pendapatan. Kemudian kalau kita lihat dari nominal pendapatannya tutup tahun 2023 3,5 triliun ya, turun 7,8%.
Beban pokok, nah ini beban pokok penjualannya justru malah turun juga ya, lebih tinggi turunnya daripada pendapatannya. Jadi ini bagus ya, secara laba kotornya pastinya turun karena pendapatannya turun secara nominal. Ya, beban usahanya jadi setahun terakhir ketika pendapatannya turun, dia berhasil menekan COGS dan menekan eh, biaya operasional teman-teman ya. Dia turun biaya operasionalnya secara nominal ya. Kemudian kalau kita cek laba bersihnya ini masih turun ya dari 1,1 triliun jadi 951 miliar. Jadi sebenarnya turunnya tidak terlalu banyak ya kalau kita lihat ya. Tidak sedalam penurunan harga sahamnya teman-teman ya. Nah, coba kita kembali lagi ke sini ya. Kalau kita lihat ya, di sini turunnya nggak terlalu dalam teman-teman ya. Kalau kita cek di sini cuma berapa persen ya, 4.000 ke 3.500 itu mungkin hanya sekitar 12,5% turunnya. Namun harga sahamnya turunnya cukup dalam. Oke, kemudian kalau kita cek secara valuasinya, nah ini masih, oh sekarang sudah di atas rata-rata teman-teman ya. Jadi sekarang saat ini sudah di atas rata-ratanya. Di mana biasanya diperdagangkan di rata-rata 4,9, sekarang di 5,54, jadi sudah di atas rata-ratanya nih teman-teman ya. Kemudian untuk pernya ini ya mirip-mirip ya, di kira-kira dari 19 atau sekitar 20 pernya sudah kembali, mungkin akan naik kalau misalnya harganya naik kembali, akan melebihi harga rata-ratanya kembali. Untuk earning yield ini juga sama ya, tipis sekali dengan rata-ratanya, jadi ini sudah mulai diperdagangkan di average rata-rata ya, setelah sebelumnya ini sempat di bawah. Untuk dividennya sendiri, untuk harga wajarnya ini kalau kita lihat berdasarkan earning yield itu ada di BBV 1,87 sampai 2,81. Jadi fair value-nya sebenarnya kecil ya, 211 sampai 317, atau harga saat ini itu kemahalan 97 sampai 196% kalau kita mengabaikan pertumbuhan. Namun tadi kan ini perusahaan yang bertumbuh ya. Cuman tadi saya mau membuat future value tapi karena 2 tahun terakhir turun jadi susah ya karena pertumbuhannya tidak konsisten. Ya, jadi saya ya tetap seperti ini aja, fair value-nya masih kemahalan, namun karena dividennya cukup oke dan pertumbuhannya mulai stabil lagi, mestinya nanti kita bisa menghitung future value-nya di next video. Untuk dividen ini rutin bagian dividen teman-teman ya, dengan yield-nya ya cukup lumayan lah ya, di atas 5%. Dan untuk prediksi tahun 2023, untuk 2024 ini saya prediksi akan memberikan 90% dari laba ya, dipotong dengan yang sudah dibagikan interim itu akan sisa 16,2, dibagi dengan harga saat ini ya sekitar 2,6% ya untuk yieldnya teman-teman ya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya ini sangat sehat ya, quick ratio-nya jauh di atas 1, quick cover ratio juga sangat jauh di atas 1, debt to equity ratio-nya 0 ya, jadi kesehatan finansialnya tidak diragukan. Untuk seasonality ini cukup menarik karena sebenarnya terlambat ya videonya, cuma tidak apa-apa karena menunggu laporan rilis ya. Di Februari ini sudah naik 20,59%, dari Februari ini memang 90% selalu naik ya, dan di tahun 2024 ini Februari naik kembali. Maret ini naik tipis, namun chance untuk naiknya sebenarnya tidak terlalu besar di bulan Maret ya. Di bulan April tadi biasanya ada dividen final ya, sehingga biasanya turun ya. Nah, Maret sama April turun ya, sudah naiknya tingginya di Februari. Nah, menjelang April itu sudah mulai banyak yang jual ya. Karena dividennya tadi cuma 2, berapa persen tuh ya, 2,2 persenan ya, nggak sampai 3%. Ya, ini naiknya sudah 20,59%. Jadi kalau teman-teman beli di harga saat untuk hanya untuk mengambil dividennya ya sayang sekali ya. Namun kalau tujuannya bukan untuk dividen ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mengambil dividen rugi karena sudah naik 20,59% di bulan Februari. Oke, ada lagi nanti di bulan Juli ya. Namun kalau kita lihat bulan Juli dari 2022 ini turun terus ya, 2 tahun terakhir. Dan ini menariknya teman-teman ya, SIDO ini tipikal kalau misalnya naik setahun dia akan naik beruntun. Namun begitu turun dia akan beruntun juga. Nah, kalau misalnya di tahun 2024 ini ditutup hijau, jadi kemungkinan dia akan strict atau berturut-turut naiknya nih setiap tahun ya. Nah, ini kita tunggu aja apakah nanti ditutup merah lagi atau ditutup hijau ya. Jadi ini tipikal saham yang kalau naik naik terus, kalau turun turun terus gitu ya, beberapa tahun. Nah, untuk struktur sahamnya tadi sudah disebutkan di awal juga, ini dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru tadi ya, keluar family Hidayat.
Kemudian ada Concordant Investment Private Limited, ada ini Johan Hidayat juga, langsung direct, tadi indirect ya, secara tidak langsung dari sini, kemudian ini ada langsung directnya juga. Kemudian kalau kita lihat di sini masyarakat non-marketnya ada 22,39%. Ya, totalnya 30 miliar lembar saham ya teman-teman ya. Untuk investor asing di sini kalau kita lihat partisipasinya sebenarnya tidak terlalu tinggi, ya standar aja ya 28,77%. Dan yang menarik di sini adalah dia buang barang ya, 2022 buang barang cukup besar, 2023 final juga buang barang, dan 2024 ini mulai mengambil lagi di bawah ya, mengambil lagi, harganya kan sudah turun cukup dalam, dia beli di bawah, Januari masih jual lagi, namun Februari ini mulai naik. Tadi kan di Februari naiknya cukup tinggi ya, ternyata investasi yang borong, kita lihat di sini korelasinya juga 2,28. Di bulan Maret ini masih borong, dan ini setiap hari beli ya, tiap hari belanja teman-teman ya, investor asing. Namun kalau kita lihat korelasinya ya memang tidak terlalu keburu-buru sih ya. Dari 6 hari itu 3 harinya dia hajar kanan, 1 harinya dia pasif ya, nampung ya, yang satunya juga ini pasif ya, nampung. Jadi masih dikoleksi dari Februari kemarin teman-teman, di pick up lagi. Nanti kita akan cek ya siapa yang membeli ya, apakah dia pemilik stok banyak atau pemilik baru ya. Nah, untuk kepemilikan investor retail kalau kita lihat ya, selama setahun terakhir Februari ke Februari naik 30.450. Jumlah lembar sahamnya pun setahun terakhir naik 1,4 miliar lembar saham. Rata-ratanya naik dan total value-nya naik ya. Jadi ya kalau seperti ini biasanya cocok homologinya adalah harganya turun. Ya. Nah, kalau kita lihat MN1 dari Februari ke Januari, investor retail lokal sudah pada mulai lepas sahamnya. Saya nggak ngerti ini taking profit atau cut loss ya, saya nggak ngerti. Yang penting investor retail lokal melepas sahamnya, jumlah lembar sahamnya berkurang, average-nya berkurang, harga sahamnya di bulan Februari naik ya. Jadi cocok homologinya seperti itu ya, nggak tahu itu beneran seperti itu atau cuma dicocok-cocokkan saja. Nah, kita lihat ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Ini kalau kita lihat sedang distribusi besar, kemudian tadi ya di bulan Februari ada pembelian yang cukup besar ya, volumenya di sini ya. Nah, namun secara overall setahun terakhir ini masih big distribution ya. Kita lihat broker-broker retail, terutama kalau kita mau lihat broker retail tuh perwakilannya ada 2, XL dan XC. Ya, XL dan XC ini kita lihat di sini ada di sebelah kiri ya, memborong sahamnya. Kemudian kita cek secara detailnya siapa yang memborong, dan tadi ya ini teman-teman ya, dari 35 miliar lembar saham, 39,5%-nya ini bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan setahun terakhir investor asing sedang buang barang ditampung oleh investor retail lokal. Ya, investor retail lokal, dan tadi dari Januari Februari mulai buang barang, harganya naik. Selama beberapa kali turun, investor retail lokal membeli, harganya turun. Ya, dibuang oleh investor asing ya. Kalau selama setahun terakhir ya, ini bahkan lokal insurance juga ikut buang barang cukup besar dari 9,43% ke 4,77%. Namun ini sudah mulai melandai dan bahkan mungkin sudah buyback lagi ya. Oke, ini yang buang barang setahun terakhir paling besar adalah kita lihat di sini insurance ya, terus reksadana lokal ya. Namun kalau kita lihat ya, kita lihat grafiknya, dia sudah mulai flat di sini dan mulai beli sedikit di sini ya. Nah, kita cek aja lebih detailnya ya biar lebih clear. Nah, di sini teman-teman lebih jelas ya, dari Januari ke Februari uang besarnya pada beli semua. Kita lihat di sini ya. Uang besar pada beli semua ya. Di luar investor retail lokal itu uang besar. Yang jualan hanya investor retail lokal dari Januari ke Februari teman-teman ya. Jadi harganya naik. Ya, nah siapa yang membeli? Yang membeli paling banyak dari 1,87 yang dibuang investor retail lokal, itu yang paling banyak menampung atau membeli adalah foreign others, di mana foreign others ini adalah pemegang stok terbesar secara persentase yang floating ya, atau yang bisa diperdagangkan di KSE ya. Jadi ini sedang ada akumulasi oleh bandarnya ya, karena dia memiliki stok yang besar ya. Jadi ini sebenarnya good news ya. Apakah ini akumulasi akan berkelanjutan atau hanya tipuan saja, diakumulasi sedikit untuk memancing retail kemudian turun lagi atau tidak ya?
Kita lihat reksadana aja ya. Nah, kita lihat ya reksadana. Reksadana dari Januari ke Februari sudah mulai naik ya. Asing juga naik. Ah, kalau reksadana naik, biasanya analis memprediksi akan naik. Makanya reksadana naik. Ya, jadi ya kemungkinan akan akumulasi akan tetap berlanjut kemungkinannya kalau kalau reksadana masuk. Nah, untuk month to date sendiri di bulan Maret ini masih garisnya naik tipis ya, small accumulation. Dan kita lihat di sini teman-teman ya, XL dan XC perwakilan investor retail paling besar itu artinya secara kuantiti investor itu paling banyak ya. Itu sudah berpindah tadi dari setahun terakhir ada di sebelah kiri, kemudian sekarang ada di sebelah kanan. Ya, harganya mulai naik dan ini masih akumulasi, semoga aja tetap ada di sebelah kanan ya untuk supaya bisa naik. Nah, ini adalah review pola teknikal di bukan tahun sebelumnya. Ya betul tahun sebelumnya ya, di tanggal video sebelumnya, tanggal 3 Mei 2023 betul tahun sebelumnya. Waktu itu harga sahamnya seperti ini ya, downtrend ya. Saya prediksi waktu itu masih ada di 805 akan turun ke 760. Ya, dan kita lihat di sini ya, waktu itu di sini ya. Nah, ini 3 Mei. Dia naik sedikit tidak sampai 840 namun dia langsung turun ke 760 ya dan bahkan bablas sebenarnya bablas meluncur terus sampai sempat ke bawah 500 ya dan dia mulai naik di sini Desember mulai naik kemudian dia turun lagi. Nah ini kan tipuan ya, dia naik kemudian turun lagi. Nah ini naiknya ini sudah lebih tinggi daripada ini ya 575 ya, dari garis ini dia ranging ya. Nah ini sudah breakout lagi MA5, dia breakout MA50, breakout ranging yang di sini, kemudian dia breakout juga MA200 meskipun belum naik ya, namun ini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Oke, kira-kira ya arah harga sahamnya ke depan akan kemana? Kalau saya prediksikan tadi dari manajemen juga menginfokan bahwa target mereka adalah bertumbuh kisaran 10%. Jadi kalau misalnya 10% itu cukup oke. Kalau growth lagi dan bisa achieve ya nanti di kuartal 1 laporannya keluar growth ya dia akan lanjut naik teman-teman ya. Kemungkinan dia akan lanjut naik. Biasanya kalau kayak gini tuh dia akan naik dulu ke sini, dia turun lagi. Nah, kalau di sini sudah confirm turun dan memantul lagi, biasanya dia akan lanjut naik. Ya, bisa ke 760, nah nanti ya bisa ke 840 bisa. Ya, namun dengan syarat nanti memang ada indikasi growth ya dari laporan keuangan di kuartal 1 2024 ya. Karena targetnya naik 10% nih. Kalau di kuartal 1 sudah ada kenaikan 10% ya, itu kan sudah ada positif ya. Pastinya reksadana akan menambah porsinya lagi. Namun kalau ternyata turun ya bisa bablas ke bawah ya. Jadi ini tergantung. Namun untuk saat ini dengan data saat ini saya memprediksi dia akan naik bisa ke 840. Oke, terakhir teman-teman ya, kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik, kinerja jangka pendeknya untuk full year 2023 masih turun. Valuasi mahal, rutin bagi dividen dengan forecast-nya nanti 2,6% ini dividen final. Seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Februari sudah lewat dan yang terakhir ada di bulan Juli. Untuk bandar homologi, setahun terakhir terlihat sedang distribusi dan 1 sampai 8 Maret sedang terlihat akumulasi ya. Teknikalnya saya pilih ranging karena itu tidak downtrend, tidak uptrend. Ranging aja dan dia sedang siap-siap untuk uptrend, breakout dari pola rangingnya. Nanti kita tinggal lihat konfirmasi atau tidak. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham Sido. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa yang saya bagikan di YouTube ini mendukung analisanya teman-teman, mungkin bisa dilakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisanya teman-teman ya mungkin bisa dianalisa ulang atau ditunggu atau memilih saham lain, masih ada 900 saham lagi di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Sido ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.